Hai Yuasa Lovers, welcome to Yuasa Podcast. Podcast yang membahas seputar dunia otomotif, tips and tricks, dan juga tentunya hobi menarik. Sebelumnya, Mima perlu informasikan juga bahwa semua tim yang ada di podcast kali ini sudah mematuhi protokol COVID-19 yang berlaku dan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kali ini di podcast Yuasa kita mau ngobrolin tentang komunitas, dan kebetulan banget tamu yang sudah bergabung adalah seorang senior di komunitas motor. Langsung aja Mima kenalin, inilah dia Om Murai. Selamat siang. Apa kabar Om Murai? Baik. Wah, semangat banget di sini ya, karena pasti kita nggak sabar buat ngobrolin tentang gimana kondisi teman-teman di komunitas saat ini, khususnya di masa pandemi ini ya. Tuh. Tapi gimana kabarnya Om Murai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Menjalani hampir 2 tahun ya pandemi iya, ini. nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Ya, alhamdulillah sampai dengan detik ini juga kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu kembali sekarang kan. Betul nih, kita biasanya ketemunya di acara-acara Acara OVJ lain, Yuasa ya, benar. tapi sekarang kita harus ketemu di sini di podcast. Dan Betul. sebenarnya di podcast ini lebih enak karena teman-teman kita yang di daerah juga bisa Bisa lihat lihat, ya, betul, setuju. bisa dapetin banyak informasi juga. Dan hari ini kita bakal ngomongin tentang komunitas motor. Jadi buat kalian ya, ini pastinya bakalan dapat banyak informasi menarik juga. Jangan lupa buat like, komen, dan juga subscribe dan di-share ke beberapa media sosial kalian biar makin banyak nanti yang nonton ya. Setuju. Om Murai, jangan lupa nanti teman-teman di komunitas juga harus Pastinya nih. dong. Iya, nanti boleh absen ya teman-teman di komunitas yang udah Dari nonton sini. ya. Nih di komen boleh ya. Dan Om Murai ini kan kalau yang aku tahu nih dari YROI Racing Team ya. Tapi sebenarnya ada beberapa juga ya ternyata jabatan di komunitas lain ya. Ya, terus terang dari pertama kali saya main komunitas itu di 2004 sebetulnya 2004 tuh kayak masih sekolah kali ya. Masih sekalian dituntun gitu kali ya. Iya kayaknya Om Murai udah di komunitas motor Sudah, nih ya. memang pada saat itu masih di komunitas kecil ya. Ya sampai sekarang juga saya masih silaturahmi sama teman-teman di Komunitas 2004 yang 2004 itu. Betul. Nah terus sekarang katanya ada di 3 komunitas nih menjabat sebagai dewan ya. Secara nasionalnya sih secara umum sih 2. Cuman 2. yang satu lagi kan fokus kepada sebuah komunitas hobi ya. Gitu kan, fokus di satu kegiatan otomotif yang boleh dibilang fokusnya di dunia balap. Oke. Tapi masih belajar saya juga gitu. Masih belajar bagaimana cara memanage seperti apa sih sebuah Komunitas yang berkecimpung di dunia balap itu seperti balap. apa gitu. Karena tidak semuanya ya makan masuk situ, kecuali memang tim-tim profesional ya atau tim bengkel secara langsung gitu. Oke. Nah yang kalau 2 komunitas lainnya itu apa nih Om Murai? Secara keanggotaan saya terregister di YVCI Tangerang. Oke. Itu secara keanggotaan. Yamaha Fiction Club Club Indonesia. Chapter Tangerang. Tapi saya juga sebagai Dewan Pembina di YVCI Regional Banten. Jadi tingkat provinsinya. Tingkat provinsinya. Betul, di atasnya. Di atasnya. Betul. Dan juga itu tadi ya sebagai owner dari YROI Batik Racing Team. Betul. Nah yang ternyata Batik ini ada kepanjangannya juga yaitu Ada. Banten Timika ya kalau Banten nggak salah. Timika, betul. Oh iya. Jadi kadangkala orang suka, terutama pada saat awal saya membentuk, nih tim komunitas apa nih, tim balap apa Batik gitu kan. Batik gitu, jangan-jangan disupport sama Batik Air lagi, besar sekali. Ya sampai dengan hari H pada saat itu di sekitar awal 2019 ya. Oh terbentuknya di 2019? 2019, karena saya sudah 2 tahun, 2 periode menjabat sebagai Ketua Umum YROI dari 2014 hingga 2018. Nah, saya berpikir kalau saya berhenti dari aktivitas saya yang biasa saya bersosialisasi, kayaknya agak aneh juga gitu. Terus waktu di YROI-nya sebagai Ketua Umum saya juga sudah membina lah teman-teman komunitas di YROI-nya di beberapa chapter. Ya memang hobi di balap khususnya gitu. Di samping hobi saya yang traveling kadang ya wisata berkendara motor lah, touring gitu ya, touring segala macam itu, wisata berkendara. Nah, dari situlah saya ada wacana. Nah, kebetulan yang pertama kali mensupport adalah YROI Timika itu. Oke. Ayo Om, ayo
Ayo bikin Ya sudah, gitu kan. Iya. Sudah disupport. Nah, kebetulan saya ada di regional Banten secara YVCI, dan waktu itu juga aktif juga di YROI Tangerang juga dan YRI Jakarta. Apa nih sesuatu yang unik gitu kan? Yang unik mengkolaborasikan antara 2 chapter, tapi nggak bisa langsung ditebak pada saat itu. Iya. Gitu. Ya sudah. Tim yang sudah saya bina sejak 2015, khususnya teman-teman di racingnya beberapa, ya, tetap saya rekrut. Gitu. Di samping ya saya sendiri merupakan owner dari beberapa unit motor balap yang ada. Iya. Gitu. Jadi akhirnya terbentuk lah itu di 2019. 2019 Yang awal. awalnya itu supportnya justru dari Timika dulu nih Dari ya. Timika, teman-teman makanya Timika. namanya pakai batik itu. Jadi Iya. kolaborasi antara Banten Timika dan Tapi tercetus Banten Timika Timikanya itu dari situ, kolaborasi itu. dari kolaborasi itu. Iya, kolaborasi itu. Dan langsung aja gitu dapat inspirasinya, wah nih kayak batik nih karena dari Banten dan juga Timika digabungin betul. ya. Sesimpel itu sebenarnya sampai Sebetulnya akhirnya. simpel itu. Jadi bagus namanya batik ya. Representatif Indonesia banget. Iya, benar. Ya, sebetulnya dari jersey yang kita buat, tetap inisial batiknya tentang Indonesianya itu tetap saya munculkan gitu. Iya. Ada saya Dan ini munculkan. semakin menguatkan gitu ya. Betul, bahwa inilah Indonesia. Dan selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih? Karena sayang banget kan 2019 terus 2020 udah betul. kita udah langsung kena pandemi gitu kan. Benar. Yang mungkin tadinya ada banyak agenda jadi Sudah kita siapkan gitu. Apalagi pada saat awal Januari 2020 tuh saya sudah prepare banget untuk kompetisi 2020 dan terlepas tentunya support dari Yuasanya ya, yang mungkin orang sempat bertanya sejak kapan sih saya kenal Yuasa gitu. Iya. Percaya nggak percaya mungkin saya kenal Yuasa tuh sejak 2008. 2008. Nah, ini aku udah nggak sekolah itu tuh 2008 ya. Oh, udah bisa lari-lari ya? Udah bisa lari-lari tuh ya, udah bebas tuh. Bisa pulang malam lah 2008 tuh. Oh, tapi di limit kan. Iya. Itu. Oh, jadi dari 2008 bahkan udah kenal Yuasa gitu. Sudah. Udah mulai ada kerjasama gitu, Om. 2008 pada saat itu kondisinya 2008 akhir ya, momennya secara tidak sengaja juga perkenalan itu terjadi di sebuah pameran otomotif nasional yang pada saat itu diselenggarakan di JCC Senayan. Tuh. Kita boleh sebutin kok IMOS bukan? Beda lagi ya? Saya lupa ya IMOS pada saat itu sudah ada apa belum ya? Oh, pokoknya salah satu event otomotif nasional di JCC. Karena pada saat itu ASBSD belum ada ya. Iya. Itu. Jadi event nasionalnya di situ. Masih di JCC Masih itu. Jadi ketemu di situ. IMOS ya, itu ketemu di situ. Dan akhirnya ada kerjasama setelah itu ya? Tidak secara langsung. Terus terang saya berkenalan dengan salah satu stafnya Yuasa ya, Pak Wisnu Wardana ya kalau nggak salah. Itu. Yang saya sempat kaget juga 2019 saya ketemu lagi di kantor Yuasa, ternyata beliau masih ada. Iya. Saya pikir biasanya kan sudah rolling kemana gitu. Dan dari 2008 itulah ya sampai dengan saat ini hubungannya semakin erat gitu betul, kan. setuju. Dan makin banyak kegiatan-kegiatan dari Omura yang juga disupport sama Yuasa gitu ya. Nah, berarti kan ya itu tadi ada banyak sekali agenda-agenda yang harus berhenti gitu karena pandemi. Karena pandemi, ini. betul. Tapi mungkin karena kondisinya sekarang sudah tidak seketat awal-awal pandemi, udah ada yang berjalan belum? Mungkin ada beberapa kegiatan. Rencananya di minggu depan ya, di 18-19 kita sudah mulai running lagi untuk racingnya. Sebelumnya di akhir Februari. Akhir Februari itu Februari 2021. Itu terakhir sempat, atau yang ya, justru terakhir. pertama? Terakhir kan habis itu kan pandeminya semakin tinggi tuh. Betul, grafiknya. Betul. Saya nggak berani. Oke. Ya saya nyari safety. Jadi sebelum pandemi 2020 Januari saya sempat ikut event pada saat itu di Boyolali nggak salah. Di kelas komunitas Aerox, cuman memang prestasinya hanya memperoleh juara 4 kelas Aerox standar. Oke, tapi intinya dari yang diadakan saat Februari atau awal-awal 2020 kemarin itu respon antusiasnya juga oke berarti ya Om? Sudah cukup baik. Cukup baik ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa berjalan lagi ya. Amin. Berbagai sudah planning normal lagi. Yang mau diadakan balapan-balapan berikutnya ya kan? Ya mungkin tidak hanya balapan ya, karena saya juga
sempat diskusi sama Pak Agus, ada beberapa konsep yang memang kita sudah pernah diskusikan di 2019 gitu. Berbagai wacana terkait komunitas dan perkembangannya. Itu ya obrolan santai lah. Sempat saya sampaikan obrolan santai itu. Ya tiba-tiba pandemi udah kita online dulu. Betul. Dan semuanya memang harus beradaptasi ya sekarang jadi online ya. Tapi kan nggak mungkin kalau balapan motor jadi online ya. Kayaknya tuh kurang gitu. Kayak main game session ya. Betul. Dan mudah-mudahan sih semua keadaannya bisa cepat kembali membaik. normal ya. Iya, jadi kita bisa kembali normal lagi ya untuk aktivitasnya kita ya, Om Murai ya. Nah, tapi boleh mungkin juga diceritain ke kita sebenarnya alasan membentuk YROI Racing Team ini sebenarnya apa sih dibalik selain hobinya Om Murai gitu, ada alasan lain nggak? Selain hobi, saya cuma ingin membuat sesuatu yang berbeda, bahwasanya selama ini kan image racing selalu tertanam kepada tim profesional. Iya, betul. Dan bengkel-bengkel terutama gitu kan, image bengkel dan mekaniknya hanya merubah konsep itu sih sebetulnya gitu, bahwasanya komunitas bisa kok punya sebuah tim yang memang spesifik untuk aktivitas otomotif khususnya balap ya. Iya. Gitu, karena ya kembali lagi balap bukan hal yang mudah dan murah gitu. Betul. Dan itu memang harus dilakukan sama orang-orang yang juga capable di situ gitu. Iya. Gitu. Betul. Harus dan anggotanya sendiri nih Om, untuk anggota komunitas dari YROI Racing Team ini, ada yang juga gabung nggak sih dari komunitas lain gitu? Sesekali ada ya, tapi tetap dominan adalah anggota-anggota dari YROI aktif ya, aktif, komunitas YROI-nya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau yang lain mau join gitu ya, terbuka ya. Ada sih, sudah kita lakukan di 2019 itu juga sudah mulai kita lakukan. Satu dua orang memang ridernya gitu, ya memang dia punya niatan buat bergabung buat balap, ya kita coba akomodir gitu. Dan ini tentunya mengakomodir banyak pembalap ya khususnya ya, karena betul. Jadi mereka punya wadah lagi gitu. Setuju, kan, punya betul. difasilitasi gitu. Memfasilitasi keinginan mereka kayak apa di jalur yang benar ya, terutama itu, karena kan kalau menyalurkan hobinya mereka adu kecepatan di tempat-tempat yang tidak semestinya, pasti membahayakan orang lain gitu. Bukan cuma untuk bukan diri sendiri ya. gitu. Yang sebenarnya yang paling penting sih untuk orang lain. Betul. Kalau diri sendiri udah biarin dia urusan. Kalau diri sendiri ya dia kan udah tahu resikonya, tiba-tiba motornya terbalik gitu. Iya, tapi kan kalau orang lain nah. Nah ini kan sempat ramai juga tuh beberapa ya waktu awal-awal pandemi, mungkin karena jalanan sepi jadi banyak yang balapan. Jadi akhirnya jadi balapan itu. Iya, tapi mudah-mudahan dengan banyaknya nanti komunitas, salah satunya kayak komunitas yang Murai ini jadi lebih terakomodir, difasilitasi, jadi lebih lebih rapi lah kalau memang ada agenda. Secara manajemennya, betul. Kalaupun mau ikutan racing ya udah bisa melalui Om Murai gitu kan, join komunitas misalnya. Nah, terus kalau dari kelas-kelas balapnya sendiri yang pernah diikutin apa aja tuh berarti Om Murai? Untuk saat ini memang saya lebih spesifik di kelas Sport 150 dan 250 cc. Tapi karena saya ada di brand salah satu motor produsen motor, ya image-nya masih menggunakan produknya Yamaha gitu kondisi sekarang. Tapi kelasnya sendiri berarti variatif ya? Variatif. Kelasnya dari mulai pemula sampai dengan pemula. Klasifikasinya pemula itu kita sebut dengan Kombe. Ya, Kombe atau MP5. Terus ada di Kom A-nya tuh levelnya di atasnya, sama saya juga sempat bermain di Kompro gitu. Nah, ini Kompro nih berarti yang kelas? Boleh dibilang setengahnya profesional lah. Belum profesional tapi setengahnya. Jadi secara levelnya di bawahnya profesional. Betul, levelnya di bawahnya profesional tapi sudah di atasnya teman-teman pemula. Gitu. Dan kalau yang namanya Kompro itu. Dan untuk bisa ikut di kelas Kompro ini berarti harus berjenjang. Memang harus berjenjang. Dia di kelas balap yang diadain sama Om Murai. Ya. Atau dia bisa dapat dari kelas balap yang lain misalnya? Enggak, kebetulan dari event-event balap yang diadakan, mereka ada klasifikasinya yang memang
klasifikasi itu berjenjang, betul. Dia masuk kategori rider yang mana nih? Di B, A atau yang di tadi kompronya. itu kompro yang sebelum profesional tadi ya. Jadi satu level di bawah profesional. Nah, cara untuk merawat motor ini juga pasti penting nih ya. Mungkin ada beberapa juga di sini yang ya pastilah perlu banyak referensi gitu ya Om Murai ya. Perawatan motor untuk balap itu beda nggak sih sama aja dengan motor-motor biasa yang kita gunakan? Pasti berbeda ya Mbak, sangat jauh berbeda. Harus lebih detail, harus lebih spesifik. Terutama yang paling utama adalah terkait suspensi dan pengereman itu. Kalau mesin kan tergantung klasifikasi nanti dia akan masuk di kategori yang apa mana nih, gitu. Nah, poin utama adalah pengereman dan suspensi. Jangan sampai kita bikin motor kencang tiba-tiba nggak bisa ngerem gitu kan. Itu karena perawatan pengeremannya kita nggak lakukan gitu kan. Jadi itu yang penting banget diperhatiin. Lebih ekstra ya Mbak. Gitu. Kalau boleh dibilang motor biasa, kampas remnya kita pasang bisa dipakai 2 tahun. Betul. Kalau buat balap, paling lama 3-4 kali balap sudah harus diganti, walaupun kita secara kasat mata orang awam melihat, wah masih bagus kok itu gitu. Itu di luar latihan tuh berarti Om? 3-4 itu di luar latihan? Di luar latihan. Wow, boros ya? Belum lagi ban nih, apalagi kalau ban udah pasti boros. Ban bisa sekali balap, termasuk latihan ya, sekali balap selesai ganti. Nah kalau kita di aktivitas reguler kan bisa kita pakai sampai 2 tahun kan gitu. Nah ini makanya sama halnya juga dengan aki. Betul. Itu aki kalau dibalap nggak bisa bertahan lebih dari maksimal 3-4 race. Itu sudah pasti harus diganti. Meskipun bilang ini masih bisa dipakai. Nggak bisa itu, tapi nanti akan membahayakan pas lagi balap. Iya, nanti pengisiannya, distribusi pengisian kelistrikannya nggak normal. Nggak maksimal juga. Nggak maksimal, betul. Jadi ini yang mungkin bisa jadi edukasi juga nih untuk yang masih suka balapan liar gitu ya. Nah itu ternyata nggak bisa sesembarangan itu, kita nggak bisa asal-asalan itu gitu. Kalau misalnya cuma sekedar kebut-kebutan di jalan, ya itu satu membahayakan diri sendiri karena kita nggak tahu kondisi kendaraannya kita nggak ngecek ya itu tadi kan fast rem untuk suspensi dan lain sebagainya. Ya, suspensinya. Kemudian juga yang paling penting juga ya akinya, kemudian ban itu juga perlu perhatian yang ekstra berarti ya. Ekstra betul daripada yang untuk aktivitas reguler ya. Iya, jadi kalau emang bener serius mau balap gitu ya, mau juga terjun di dunia racing ya artinya memang harus lebih banyak cari referensi, dan kalau mau lebih jelas lagi mendingan join di komunitas gitu ya Om Murai ya. Betul ya, atau ya tidak ada salahnya juga ilmu kan kita belajar kemanapun dan dari siapapun. Apalagi gitu. Sekarang di YouTube juga banyak banget sebenarnya. Banyak ya kita sharing juga ke yang lebih profesional lah, tim-tim. Kadang kalau lagi event balap itu kan tim-tim profesional juga pasti hadir, kita minta sharing pendapatnya seperti apa gitu. Betul. Karena saya juga masih belajar kan. Iya, pada intinya kita semua masih belajar, sama-sama belajar, dan itulah kenapa kita harus banyak-banyak ya cari referensi. Betul, gitu ya. Setuju. Dengan nonton Yuasa Podcast ini juga salah satu referensi juga nih Om Murai, karena bisa dapetin banyak informasi tentang otomotif, komunitas, hobi-hobi menarik gitu kan. Dan yang juga menarik, jadi ada satu momen yang tentunya ini jadi momen yang terus dikenang sama Om Murai ya. Waktu itu pernah mencetak rekor muri bareng sama Yuasa. Wah, betul. Ini satu kebanggaan nih. Tapi apakah ini berkaitan dengan balap atau justru berbeda? Coba boleh diceritain mungkin Om Murai? Berbeda, sangat jauh berbeda konsepnya. Nah, boleh dibilang terus terang mungkin bukan cuma saya, tapi sebagai perwakilan Yuasa saat ini Pak Agustono juga saya rasa merasa bangga ya, karena rekor itu diselenggarakan 19 November 2011, boleh dibilang 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Dan masih bertahan sampai dengan hari ini. Belum ada yang mengalahkan rekor itu ya? Alhamdulillah belum. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Benar-benar ini jadi satu kebanggaan gak cuma untuk Om Murai tapi juga tentunya untuk Yuasa, karena rekor muri bareng Yuasa ini waktu itu pemasangan aki ya.
Ada 2 rekor Mbak. Ada pada saat itu. Bukan cuma satu bahkan. Bukan cuma satu. Tuh, bukan cuma 2 rekor sekaligus ada dan 2. Ya tuh karena jarang ya yang langsung melakukan pelaksanaan pemecahan rekor 2 sekaligus langsung 2. gitu ya. Kita melakukannya Langsung 2. Ini apa aja nih untuk rekor yang pertama? Yang pertama adalah penggantian aki motor ya. Aki motor. Jadi tidak hanya untuk anggota YVCI pada saat itu. Meskipun boleh dibilang anggota YVCI yang hadir sekitar 80% dari total peserta yang ada. Oke. Sisanya kita juga mengundang komunitas yang lain gitu. Tidak hanya dari mulai komunitas Matic sampai dengan motorsport kelas 250 cc pada saat itu. Iya. Gitu, di seputaran wilayah Wonogiri dan Jawa Tengah. Oh, itu nggak di Jakarta ya? Bukan di Jakarta. Oh, justru di Wonogiri, Jawa Tengah. Betul. Okay. Nah, sebuah momen yang saat itu yang cukup bikin kita, ya saya pribadi dan mungkin juga Pak Agus yang sampai sekarang masih jadi saksi sejarah ya. Itu tuh yang bikin kita dak-dikduk banget. Pagi hari jam 7 saya ke lokasi. Malamnya tuh lokasi habis diguyur hujan dan tanahnya itu udah nggak kondusif lah Mbak. Becek banget. Iya, itu jam 10 pagi. Sedangkan acara mulai jam 9 dan itu lapangan masih tanah kosong. Belum ada satupun peserta yang hadir. Waduh, itu pasti tegang banget saat itu ya. Antara tegang sampai tersang ya, ini saya mengenang momen 10 tahun yang lalu ya. Oh, sampai berkaca-kaca nih kayak ini Omura ini ya. Haru banget momen pada saat itu. Itu jarak beberapa jam. Ya kuasa yang maha kuasa ya Mbak. Hanya sekitar 2 jam. Lapangan yang tadinya kosong. Iya. Itu sampai tidak menampung ribuan motor yang hadir. Tiba-tiba langsung rame gitu, semua datang kompakan ya. Dan jadi, mereka datangnya kan memang biasanya barengan ya, satu komunitas gitu. Betul, cuman ya kita pada saat itu benar-benar harus optimis ya, gitu. Optimis, ayo kita bisa, kita yakin bisa. Pak Agus sampai terus terang juga saya melihat Pak Agus, Mas mana? Iya. Gitu. Iya Pak, Bismillah gitu. Ya udah kita lakukan. 9:30 itu sudah penuh semua Pak. Dan akhirnya prosesinya disiapkan, penggantian aki dan lain-lainnya, termasuk untuk yang rekor yang satunya. Menjelang zuhur ya sekitar jam 11-an, 2 rekor itu resmi diakui oleh Museum Rekor Indonesia. Boleh kasih tepuk tangan dong. Keren banget ya. Dan itu yang datang juga nggak cuma dari daerah Wonogiri pastinya kan? Oh enggak, yang riding motor ya Mbak. Untuk yang riding motor aja dari YVCI itu dari Banda Aceh sama dari Tarakan Kaltara. Iya. Itu hadir. Wow, luar biasa. Sulawesi yang tidak membawa motor hanya Papua ya, karena terkendala transportasi ya. Jadi teman-teman Papua tapi datang gitu datang. Kan kalau teman-teman Papua juga banyak bawa motornya tapi mereka datang gitu. Sulawesi yang dari ujung itu Bitung hadir, dari Bitung Manado hadir, mereka riding. Luar biasa, keren banget. Aku mau kasih tepuk tangan dong buat yang udah datang ya di pemecahan rekor muri pada 2011 lalu itu. Luar biasa, mereka jadi bagian dari sejarah, nggak cuma ya untuk komunitasnya aja, tapi juga tentunya ini jadi bagian sejarah dari Yuasa sendiri ya, karena melibatkan komunitas, dan itulah kenapa Yuasa ini emang benar-benar deket banget ya sama teman-teman komunitas. Sangat ya Mbak, gitu. Dalam artian saya kenal Yuasa dari 2008 sampai dengan hari ini ya. Supportnya nggak pernah berhenti, relationship-nya selalu terjaga gitu. Jadi mau yang di bawahnya, ya saya kenal beberapa company juga. Pasti namanya pergantian pimpinan, pergantian kebijakan pasti ada. Betul. Alhamdulillah dari 2008 sampai dengan detik ini Yuasa tetap support saya secara personal maupun komunitas yang ada di bawah naungan saya. Iya, itulah kenapa dari podcast ini mudah-mudahan makin banyak juga nanti komunitas-komunitas yang bisa lihat bagaimana Yuasa tuh support sekali dengan. Betul, dan jangan pernah takut ya Mbak untuk bersilaturahmi, melakukan silaturahmi kepada brand. Itu jangan pernah takut, hanya saja
jangan pernah bertanya brand mau berikan apa kepada kita, tapi kembalikan apa yang kita bisa lakukan bersama gitu. Seperti halnya pandemi kemarin gitu kan, pada saat semua brand apapun brandnya ya gitu, sebuah kerjasama terhenti pastinya. Kita jangan menjauhkan brand itu, justru kita semakin mengharapkan silaturahmi terhadap brand tersebut gitu. Betul. Nah itulah kunci yang memang sampai dengan detik ini itu jadi pegangan saya ya, untuk tetap bersilaturahmi, tetap bersosialisasi dengan menjaga hubungannya. Itu penting ya. Om Murai sebenarnya ya balik lagi itu bukan cuma menjaga hubungan tuh sebenarnya bukan cuma menjaga hubungan secara bisnis aja atau mungkin ya komunitas gitu dengan beberapa perusahaan, tapi juga sebenarnya hubungan kita sebagai personalnya. Iya, betul sekali. Nah, kedepannya nih Om Murai ada rencana lagi nggak untuk juga menciptakan rekor-rekor baru bersama dengan Yuasa? Kalau memang diberikan kesempatan dan nanti ada ide-ide yang bisa kita sinergikan, kenapa tidak? Karena sedikit flashback lagi ya, rekor 2011 itu pada saat itu wacananya hanya sebuah obrolan ringan di awal 2010. Gitu. Benar-benar obrolan diskusi ringan sama Pak Agus pada saat itu. Yang Pak Agus sendiri kebetulan datang ke kantor saya kan. Mas, kita harus ngapain nih? Iya. Apa ya Pak? Jadi Pak, saya pikirin. Itu pertama. Pertemuan kedua, Pak. Udah dapat nih Pak, saya idenya nih. Siap support Aki nggak Pak? Berapa? Ya 2.500 sampai 3.000. Wah banyak sekali. Ya tapi kan kita ingin membuat sesuatu Pak gitu. Ingin membuat sesuatu yang bisa dikenang, yang jadi histori gitu kan. Dan dikenangnya tidak hanya sesaat atau di internal brand itu sendiri. Gitu. Ya akhirnya tercetuslah itu. Pak Agus berpikir pertemuan ketiga, ya sudah kita berjabat tangan, kita konsepkan di 2011 akhirnya. Waktu itu mau ingin direalisasikan di 2010, tetapi manajemen kalau nggak salah di Yuasanya sendiri sudah masuk semester kedua, jadi nggak mungkin mempersiapkan itu di semester kedua. Ya sudah kita wacanakan di 2011. 2011 gitu. ya. Itu langsung 2 rekor. Awalnya juga Pak Agus juga nggak nyangka. Hanya 1 rekor kan. Penggantian aki terbanyak untuk motor khususnya roda 2. Akhirnya saya punya wacana lagi. Saya buatlah untuk komunitas motor injeksi yang tersebar di Indonesia terbanyak ya. Pada saat itu. Jadi akhirnya ada 2 rekor lah di hari itu ya. Di hari itu. Dan ini satu kebanggaan karena ya Om Murai ada di situ dan terlibat gitu kan. Ide, mencetuskan idenya juga. Saya riding tuh Mbak pada saat itu dari Jakarta tengah malam. Sampai ke Wonogiri. Sampai ke Wonogiri. Itu berapa orang waktu itu Om? Saya bikin 20 rider. Ya kebetulan yang lepas Pak Agus juga. Pak Agus melepas kita sekitar jam 11 malam di Senayan. Dari Senayan? Iya, dari Senayan. Wah kalau waktu itu aku udah juga ada di Yuasa, mungkin saya ikut sih Pak. Mungkin dibonceng sama Om Murai itu ya. Iya tuh, seru itu banget. Saya riding 20 motor. Alhamdulillah saat opening keesokan harinya, kita tidak ada kendala. 20 rider itu sampai dengan selamat. Sekitar jam 3 sore di Waduk Gajah Mungkur Wonogiri, disambut sama Wali Kota Wonogiri sendiri sama Pak Agus juga, dan ada perwakilan dari Yamaha juga pada saat itu. Ya, yang saya bikin haru juga pada saat itu ya Mbak, boleh dibilang publikasi medianya bukan dari internal kita aja, entah berapa banyak yang bukan hitungan satuan ya Mbak ya. Mungkin belasan media hadir pada saat itu gitu, dan publikasinya sampai sebulan tuh masih ada publikasinya gitu, entah itu media cetak, online maupun televisi juga pada situ semua ada. Ya. Dan juga mungkin teman-teman kalau mau lihat nih Yuasa Lover juga akan kita tampilkan juga nih beberapa juga foto-foto dari rekor muri itu nanti ya. Bisa dilihat nih, ada beberapa yang nanti kita tayangin juga. Dan waktu itu juga pastinya
banyak teman-teman yang di komunitas gitu ya, yang juga merasakan kebanggaan ya karena bisa terlibat di rekor muri gitu. Sampai sekarang juga mungkin mereka masih simpan foto-fotonya ya. Masih ya itu. Bahkan teman-teman akhirnya ya kembali lagi ya aktivitas saya di FVCI karena sudah berganti beberapa kepengurusan. Saya hanya sebagai Dewan Pembina di chapter juga dan di regional ya. Di regional sampai ada beberapa teman, Om, ayo buat lagi sesuatu. Ya, nanti saya pikirkan. Gitu. Tapi kita tungguin banget loh ini ya untuk rekor muri berikutnya. Kita tunggu semoga bisa, kalau tahun ini kan kayak udah mau habis nih ya, mudah-mudahan nanti 2022 ada satu gebrakan lagi dari Om Murai. Ya semoga juga bisa bersama dengan Yuasa ada rekor baru lagi. Amin. Supaya kita bisa kembali mengulang kebanggaan dan sukacita kita di 2011 itu pastinya. Ya. Dan kalau waktu itu kan anggota Yamaha Fiction Club Indonesia juga terlibat berarti ya? Terlibat secara langsung. Dan itu tadi 20 orang itu juga ya yang ikutan riding? Ya, termasuk 20 orang itu. Jadi dari total yang hadir, 80-85% yang hadir itu adalah anggota FVCI. Sisanya yang undangan. Ya, jadi 2000 lebih anggota, yang undangannya hanya sekitar 10-15%. Gitu. Dan ini bisa juga kebayang dong bisa lapangan satu seluas lapangan itu sampai penuh gitu ya. Dan ini juga menarik nih, jadi nggak cuma tadi itu pemecahan rekor aja, kedekatan hubungan komunitas dengan brand ini, Yuasa khususnya. Iya, Yuasa ini juga terasa banget karena ternyata anggota YVCI ini juga pernah jadi bintang iklan ya dari Yuasa. Itu gimana tuh ceritanya? Pak, boleh juga nih bisa jadi model ternyata ya, Om ini. Kembali lagi sesuatu itu terjadi tanpa sengaja ya Mbak. Awal 2013 nggak salah itu. Oh berarti itu setelah pemecahan rekor. Pemecahan rekor. Seingat saya awal 2013, 2012 itu. 2013, Mas kita bikin sesuatu yuk. Apa Pak? Ya udah Pak, piknik ke factory aja dulu. Nah setelah itu ternyata konsepnya ya sudah Yuasa ingin mempublikasikan terkait hubungannya dengan komunitas. Ya sudah saya diminta sebagai narasumber narasumber. Bintang. Saya ya sudah, ayo Pak, yang penting kan sama-sama saling bersinergi gitu. Dan akhirnya udah tuh. Tidak gitu kan kita lakukan. Terjadilah ya. Terjadilah pada saat itu. Kerja sama ini jadi bintang iklan nih. Iya. Ada berapa orang waktu itu yang terlibat di proses ini? Dari FVCI-nya kurang lebih sekitar 20-an ya Mbak. 20-an orang karena pada saat itu ada 2 komunitas lain ya. Itu secara total jumlahnya 50 orang, cuman dari FVCI-nya 20 orang, sisanya di split di 2 komunitas lain kalau nggak salah. Oke, nah tapi kalau perbedaan pengalaman nih dari secara pengalaman gitu ya Om Murai, perbedaannya apa sih dengan bergabung di YVCI dan juga YROI? Hampir sama ya Mbak. Kurang lebih sebenarnya sama ya. Hanya saja beda klasifikasi motornya saja, tapi secara umum tuh sama kedekatannya, kemudian juga cara kita bergaulnya, cara kurang kita lebih sama ya. Ininya sosialisasinya sama gitu. Sebenarnya hampir di brand motor apapun, komunitas motor apapun sama lah. Sama ya. Karena yang kita cari kan silaturahminya. Betul. Dan ya itu tadi. Sebagaimana kita bisa menjaga keutuhan silaturahmi itu, ya insya Allah kita akan selalu running. Oke. Gitu. Nah ke depan ada rencana juga nggak untuk menciptakan satu komunitas baru lagi gitu Om? Atau mau fokus dulu nih di... Sebetulnya sih wacana itu atau dorongan itu sempat muncul dan sempat ada dorongan dari beberapa teman-teman. Terus saya pikir buat apa sih membangun brand-brand baru, komunitas baru, terus nanti yang lama malah dilupakan. Ya sudah, kita perkuat aja yang sudah ada gitu kan. Kalau join mungkin dengan komunitas lain, mungkin saat ini memang banyak kolaborasi juga. Kalau sekedar join sih ya silakan aja, cuman kalau untuk membentuk itu nanti kasihan yang kondisinya kan juga udah jadi kayak kutu loncat Mbak. Betul. Gitu, jadi nggak konsisten, itu malah
tidak baik juga buat personalnya kan. Jadi mending fokus aja Fokus di situ, di mengembangkannya. satu Sudah ada komunitasnya. ya 1 atau 2 komunitas yang sudah kita kembangkan ya, Betul, gitu betul. poinnya gitu. Jangan jadi hanya karena kita ingin terkenal, ingin punya nama, kita bikin, terus kita tinggalkan itu malah nggak baik. Iya. Nah, tidak baik di internal, tidak baik juga relationship kita kepada brandnya, apapun brandnya. Betul. Dan itu tadi ya jadinya kayak kita nggak konsisten gitu Tidak ya. konsisten, betul. Dan nggak punya komitmen gitu dengan Ya, satu benar. komunitas gitu. Nah terus Om Murai dari berbagai pengalaman itu ya banyak pastinya ya pengalamannya ya dari mulai riding terus juga pengalaman dengan brand juga khususnya Yuasa gitu. Udah bisa mencetak rekor muri, terus juga jadi bintang iklan, ini luar biasa banget nih. Tapi ada pengalaman-pengalaman menarik lain lagi nggak sih? Kayak mungkin selama touring atau juga ada cerita-cerita yang apa ya, yang seru itu yang bisa dibagikan ke kita, yang nggak terlupakan gitu. Mungkin ada pengalaman selama ini bersama dengan teman-teman komunitas. Itu kejadian pada saat saya ke Aceh nggak salah. Ke Aceh? Ke Aceh, dan itu sama, Pak Agus juga pada saat itu ngelepas kita di awal April 2016. Gitu. 2016 nih ya? Awal April ya. Dan saat itu saya di ROI ya. Boleh dibilang kami satu-satunya komunitas yang finish di 0 km Aceh yang berasal dari luar Sumatera ya. Iya. Luar Pulau Sumatera. Iya. Dengan jumlah peserta terbanyak. Berapa gitu. Banyak? 27 motor. 27 motor itu sampai di 0 km Aceh. Aceh, dan ini di luar Pulau Sumatera. Iya. Karena semua itu datang dari Jakarta. Iya, semua Berangkat datang dari Jakarta. Iya, intinya kan ada perwakilan rider juga yang dari Kalimantan Selatan, ada dari Manado, tapi semua startingnya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jadi titik poin startingnya adalah dari Jakarta. Itu finish di 0 km dengan jumlah terbanyak 27. Dan Nggak ada yang nyerah ya di tengah-tengah jalan gitu kayak putar balik aja deh. Waduh. Nggak ada ya? Kalau belum sampai ke tujuan kayaknya kita belum puas juga gitu kayaknya gitu. Ya. Sayang kan karena udah ada yang banget. dari Kalimantan tadi udah datang jauh-jauh, masa mau putar balik. Betul. Kalau mungkin dari internal dari wilayah Sumateranya yang tembus sampai 100 motor atau lebih mungkin itu udah banyak. biasa karena pasti kan karena satu pulau iya, ya satu kan. pulau. Entah itu yang dari Medan Betul. atau dari wilayah lain, cuman yang dari luar Pulau Sumatera sepengetahuan saya kami yang melaksanakan pada saat itu 28 motor. Itu di 2016 April ya. Awal April 2016. Itu kembali lagi jadi sebuah momen yang haru biru ya. Haru banget buat saya gitu. Buat saya dan tim. Itu sampai sekarang. Ayo touring lagi gitu. Kita buat konsep lagi. Iya. Dan pastinya juga udah pada kangen banget nih ya untuk bisa touring lagi ya, untuk bisa riding lagi. Sebenarnya ada wacana yang mungkin ya masih saya keep lah sama Pak Agus ntar. Iya, tunggu aja. Nanti bakal kita tunggu aja nanti. Kejutan ya pasti. Seperti apa gitu. Iya, dan emang pandemi ini justru bikin kita tuh sebenarnya jadi lebih berpikir kreatif ya. Jadi banyak ide-ide sebenarnya kan. Ini waktu kita untuk cari banyak inspirasi gitu ya, Om Murai ya. Dan ditunggu nih. Nggak cuma mungkin nanti gebrakan untuk muri, tapi juga ya itu dia rencana untuk touring atau untuk riding berikutnya. Betul, atau ya aktivitas lainnya ya yang terkait otomotif yang memang bisa untuk kebersamaan. Betul, nah ini ngomongin kebersamaan nih ya, menyinggung tentang kebersamaan. Kan Om Murai ini aktif banget gitu dan banyak banget kegiatannya. Jadi dewan aja. Agak direm dikit sih Mbak, pas pandemi. Pas pandemi ya. Jadi dewan aja di dua komunitas ya, di 2 komunitas, terus juga punya 1 komunitas, jadi pastinya sibuk banget. Gimana nih ngatur waktu untuk keluarga, komunitas, pekerjaan, gimana tuh Om Murai? Pasti sibuk banget kan ya? Yang paling utama satu mungkin komunitas aja soalnya udah menyita waktu loh sebenarnya. Ini udah pasti, 3 komunitas loh. Yang paling utama mungkin banyak orang bertanya gitu kan, kalau background pekerjaan saya berkutat dengan otomotif itu mungkin tidak akan heran ya, tidak akan mengherankan. Itu background pekerjaan saya jauh dari dunia otomotif sebetulnya. Oh gitu? Sangat jauh. Jadi nggak ada kesulitan atau justru malah lebih sulit lagi membagi waktunya sebenarnya?
Sejauh ini sih ya, alhamdulillah saya bisa membagi waktunya ya. Ya untuk porsi di komunitasnya, di otomotifnya, saya udah atur untuk timing tertentu. Memang saya bilang saya nggak bisa nih, gitu. Jadi mereka sudah tahu deh. Tapi meyakinkan orang rumah tuh nggak gampang kan Om Murai? Karena gini loh, kalau mungkin komunitas mobil harus tahu kalau komunitas mobil kan bisa dibawa dibawa, semuanya nah gitu kan. kalau motor nih kan nggak bisa gitu. Nggak mungkin Coba bisa. dibagi tipsnya, karena aku yakin banget banyak om-om yang juga sebenarnya kalau mau riding tuh pusing mikirin gimana nih alasannya, gimana izinnya. Bukan banyak lagi sebetulnya. Hampir Sangat semua banyak ya gitu. kayaknya. Bahkan boleh dibilang. Apakah Om Murai termasuk tipe yang lebih baik minta maaf daripada minta izin? Nah, Nggak juga. Enggak juga. Ya, kita harus bisa bersinergi ya. Kita melakukan aktivitas kita harus bisa memberikan pemahaman kepada keluarga, kepada anak-anak gitu, utamanya juga apa yang kita lakukan gitu. Ya alhamdulillah mereka juga support, sejauh ini support gitu. Anak-anak ada yang juga mulai ikutan nggak sih di otomotif? Terus terang anak saya sudah mulai ikutan, yang cowok yang besar. Cuman justru ada rasa takut di saya malah. Karena apa? Saya tahu resikonya gitu. Itu yang akhirnya membuat saya trauma karena saya tahu resikonya. Tidak sedikit kejadian-kejadian yang memang ada di depan mata saya sendiri nih, kejadian itu. Sejak lulus SD anak saya yang cowok sudah bilang, "Pah, belajar motor." Belum saatnya kamu megang motor. Nah, jadi dia diizinkan boleh motoran tuh? Ya paling nanti SMA lah. Walaupun dia sebetulnya secara diam-diam dia sudah mulai belajar. Cuman saya masih takut, kontrol emosinya masih belum. Nah itu dia intinya, sebenarnya balik lagi ya, kita juga ini mungkin juga jadi informasi yang penting, jadi pesan yang penting juga untuk para orang tua, apalagi sekarang kayaknya punya motor itu mudah sekali. Sangat mudah, betul. Boleh bilang tiap pintu pasti ada motor. Pasti ada motor, dan kita pun kalau mau beli motor untuk dapetin motor juga mudah sekali sekarang. Betul. Nah itu dia diperlukan kebijaksanaan orang tua juga untuk bisa kasih pengertian ke anak-anak kapan waktu yang tepat mereka boleh berkendara ke jalan, khususnya ya Om Murai ya, karena sekarang banyak banget nih anak-anak kecil yang masih SMP itu udah berani ke jalan raya gitu. Nah itu yang masih perlu diedukasi ini supaya nggak membahayakan orang lain, khususnya juga sebenarnya untuk anak-anaknya juga. Iya, itu dia penting banget. Nah ini obrolannya seru banget ya, makin seru, tapi sayangnya balik lagi kita durasi nih Om Murai, mudah-mudahan nanti kita dibatasi sama Om. Iya, mudah-mudahan nanti bakal ada episode 2 bareng sama Om Murai ya, kita bahas lebih dalam lagi barengan komunitas ya. Mudah-mudahan nanti komunitas juga bisa kita undang barengan juga sama Om Murai. Tapi terakhir, Om Murai mungkin ada tips untuk para komunitas khususnya ya, supaya komunitasnya tetap solid, tetap bisa berkembang. Apa aja yang mereka perlu perhatikan, walaupun tadi sedikit udah dikasih bocoran sama Om Murai ya. Intinya jaga hubungan gitu kan. Ada lagi mungkin yang lain Om Murai? Pada dasarnya pada saat kita berkomunitas, kita harus bisa memahami terutama komunitas itu kan dari berbagai unsur ya, golongan. Ada yang tua, muda gitu kan. Nah, kita harus memahami karakter mereka masing-masing dan harus mensinergikan nih, yang dari muda usulnya seperti apa, yang dari tua usulnya seperti apa gitu kan, keinginan seperti apa. Nah itu harus bisa kita satukan dalam satu persepsi, karena kalau itu tidak bisa terjadi, otomatis perbedaan pendapat itu akan ada, akhirnya terjadilah perpecahan. Nah tidak sedikit dari teman-teman itu, kalau kita tidak bisa merangkul itu, mereka membuat komunitas baru. Terus nanti di belakang ini deh ya, mulai deh tuh. Ya, mulai yang lain, negatif yang lainnya itu yang harus dijaga gitu. Jadi komunikasi berarti kuncinya ya. Ya, komunikasi kepada anggota. Betul. Jadi harus ada komunikasi dua arah nih, nggak cuma nggak hanya satu arah dari kitanya. Hey, kamu harus seperti ini, jangan. Kita harus juga dengerin pendapat dari mereka juga. Itu dia ya. Jadi jangan mentang-mentang kita seorang pendiri seorang penggagas sebuah komunitas, akhirnya aturan harus ikut aturan kita semua, jangan. Gitu. Kalau memang ada yang bisa, hal positif yang bisa kita ambil dari teman-teman ya, kita sinergikan jadi satu. Betul. Dan emang sekarang kayaknya masanya, zamannya tuh emang
yaitu tadi sinergi, kolaborasi. Kolaborasi, betul. Kita nggak bisa jalan sendiri aja gitu ya, atau cuma dengerin apa yang kita mau, jalanin yang kita mau, tapi kita juga harus coba samakan frekuensi kita, betul. persepsi kita dengan orang lain. Ya karena kembali lagi dengan brand juga kan, sampai tidak sedikit yang bertanya, kok bisa sekian lama gitu kan. Betul. Bersinergi dengan sebuah brand itu bukan hal yang mudah. Betul. Dan terima kasih banget tentunya Om Murai udah datang ke sini, karena udah ditunggu-tunggu juga pasti sama komunitas motor khususnya ya, buat dengerin berbagai cerita dan juga pengalaman dari Om Murai. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di event-event off air dari Yuasa. Dan terakhir, jangan lupa ya Yuasa Lovers untuk subscribe, like, dan juga komen, share di media sosial kalian, infoin untuk nonton di episode ini barengan sama Om Murai. Nanti kita balik lagi di episode-episode berikutnya, pasti bakal lebih seru lagi hanya di Yuasa. Let's rock your battery!